Kamu lagi pilih apa? Aduh, gerak. Astagfirullahaladzim. Apa kalau beli SAR itu satu SAR berapa? Kalau beli uang apa? Satu itu berapa? Assalamualaikum Masnya warahmatullahi turun apa naik? wabarakatuh. Teman-teman, gimana suara saya kedengaran nggak? Iya, karena katanya ini kalau perang tiga negara, CAD, Audi, apa Australia, CHF, iya Australian Kedengeran, dollar, Bu. CHF, Kedengaran suara saya? Iya, Bu. Oh iya, maaf ya saya nulis di grupnya itu jam 7 ya, maksudnya jam 7 tuh dibuka. Mulai acaranya 7:30 seperti biasa. Sebentar ya. Dah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi kebetulan baru azan juga, jadi kita eh, tunggu azan selesai dulu ya. Kalau sambil nunggu, boleh teman-teman share di sini kira-kira ini dari mana aja lokasinya, tempat tinggalnya, dan sekarang udah masuk azan apa belum nih, Isya? Cikarang, iya, baru azan juga ya. Ha. Mohon maaf ya karena eh, saya majukan supaya kita nanti istirahatnya nggak kemalaman. Kalau mulai jam 8 kan nanti tidurnya nanti kelewat malam gitu. Jadi ya dimajukan untuk malam ini aja ya. Insya Allah. Kalau hari-hari biasa kan mungkin teman-teman sholatnya di awal waktu, jadi ya mohon maaf untuk malam ini terpaksa mungkin ada agak dimundurkan sedikit ya sholat isyanya. Oke, screen sharingnya kemana ya? Oh, iya.
Oke, sekarang kita bisa mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah siap untuk kita mulai? Oke ya, kita mulai yuk. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekarang. Di sini, di saat ini kita bisa bertemu lagi, sama-sama bersilaturahmi lagi dan belajar dan sekaligus kita selain belajar kita juga akan masuk nanti ke sesi healing ya. Nah, teman-teman, sebelum mulai kita baca doa dulu. Silakan bagi teman-teman untuk berdoa sebentar ya, silakan. Saya persilakan. Baik, dah. Oke ya, teman-teman, kita mulai ya acaranya ya. Sebelum nanti kita masuk ke sesi healing, kalau ada teman-teman yang suaranya kurang terdengar jelas, bisa kasih tahu saya. Kemudian nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan juga boleh nanti di bagian akhir ya kita ngobrol-ngobrol. Nah, untuk malam ini saya akan mengulang lagi kepada teman-teman. Mungkin di sini ada yang masih baru atau mungkin sudah beberapa kali ikut ya Zoom Healing ini. Kenapa sih kita mengadakan acara relaksasi tubuh ini? Nah, mungkin ini nanti ilmunya bisa teman-teman selain dipraktekkan sendiri juga bisa dibagi untuk orang lain ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah selesai dari sini, boleh deh nanti teman-teman kasih tahu ke siapapun yang membutuhkan gitu ya. Mungkin ada teman yang sedang sakit, anggota keluarga yang sedang sakit gitu. Kalau bisa ikut acara ini, alhamdulillah ya. Kalaupun tidak bisa, teman-teman bisa memberikan inspirasi kepada mereka, memberikan ilmu, insight, pengetahuan kepada mereka gitu ya. Sebenarnya kenapa sih yang namanya relaksasi tubuh itu kok nanti manfaatnya sangat besar bagi kesehatan kita, baik kesehatan secara fisik, artinya tubuh kita, maupun kesehatan secara psikis atau mental kita. Psikis itu termasuk dalamnya mental dan emosional kita ya, pola pikir kita dan emosi kita, perasaan kita gitu ya. Nah, eh, materi ini akan nanti saya ulang mungkin setiap beberapa bulan sekali supaya mengingatkan pada teman-teman. Mungkin ada yang belum dapat, belum pernah ikut ya, kemudian nanti ada yang ikut, baru ikut, nanti akan saya ulang lagi. Kenapa saya akan ulang ini setiap beberapa bulan sekali? Karena ini adalah materi inti dari kenapa kita mengadakan Zoom Healing ini. Jadi begitu teman-teman memahami apa yang dilakukan di sini, maka teman-teman nanti bisa lebih nyaman mengikuti acara ini, lebih nyaman, lebih yakin. Kemudian, kalaupun ada yang bertanya, misalnya ngapain sih kamu ikut acara ini, teman-teman bisa menjelaskan. Begini loh, teorinya seperti ini gitu ya. Sehingga teman-teman nggak usah ragu-ragu lagi nanti. Bahkan kalaupun misalnya yang mempertanyakan itu adalah mereka yang memang bergerak di bidang profesional seperti psikolog atau dokter atau psikiater, teman-teman bisa menjelaskan gitu. Karena apa yang kita lakukan di sini itu tidak menyalahi sama sekali dari aturan atau regulasi ya atau aturan yang baku dari sistem kesehatan yang ada di dunia. Itu tidak menyalahi sama sekali. Bahkan kita sejalan dengan itu. Walaupun memang ini versi, istilahnya versi sederhananya lah begitu ya. Karena saya kan bukan dokter, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater. Jadi saya tidak boleh memberikan diagnosis, analisis itu tidak boleh. Tapi kita boleh belajar mengenai kesehatan itu boleh ya. Gitu. Kita mulai lagi ya. Nah, ini di sini teman-teman.
Oke, kita mulai di halaman pertama ya. Apa sih yang terjadi ketika tubuh kita rileks? Nah, ini adalah inti dari apa yang kita lakukan melalui Zoom healing ini. Ketika tubuh teman-teman rileks, nanti di dalam sesi healing ya, kita akan sama-sama untuk merilekskan tubuh. Saya bimbing teman-teman dengan apa? Dengan mengatur nafas masuk dan keluar seperti itu. Nanti teman-teman merasakan tubuhnya pelan-pelan menjadi rileks gitu ya. Mungkin bahunya yang tadinya tegang jadi turun. Mata yang tadinya terbuka kemudian tegang mungkin ya. Bagian mungkin dahinya ada ketegangan, kemudian pipinya tegang. Teman-teman bisa merasakan nanti pelan-pelan matanya mulai rileks, mulai tenang. Kemudian apalagi? Oh, seluruh tubuh mungkin ya dari atas kepala sampai ke ujung kaki itu mulai merasakan lemas. Lemas itu rileks ya. Nanti ketika tubuh teman-teman masuk ke dalam relaksasi, maka yang terjadi dalam diri kita secara fisik ya, itu sistem saraf kita berpindah dari simpatis ke parasimpatis yang disebut mode tenang. Di sini ya, secara fisiologis atau secara biologi ini memang terjadi dalam tubuh kita. Tubuh kita masuk dalam mode tenang. Lalu apa yang terjadi sesudahnya ketika kita masuk ke dalam mode tenang ini? Yang terjadi adalah hormon stres dalam tubuh kita itu berkurang. Jadi produksinya ya, kalau kita dalam kondisi yang tenang, produksi hormon stres itu akan berkurang dalam tubuh kita. Apabila tidak, maka itu nanti kan biasanya kalau kita tegang, kemudian kita selalu dalam kondisi tegang itu tidak selalu marah-marah ya. Contoh misalnya teman-teman dalam kondisi kritis analitis aja itu juga tegang sebenarnya ya. Seperti misal teman-teman berbicara atau berpikir sesuatu yang kritis gitu ya. Kita berpikir sehari-hari biasa aja itu sebenarnya tubuh kita tegang seperti itu. Sedikit-sedikit ada hormon stres diproduksi dalam diri kita. Tapi ketika kita benar-benar masuk ke dalam mode tenang atau sistem saraf parasimpatis, maka hormon stres itu akan berkurang produksinya. Lalu apa yang akan terjadi itu setelah hormon stres berkurang? Nanti pikiran kita menjadi jernih karena apa? Bagian otak kita yang berfungsi sebagai eh, sebagai bagian yang selalu berpikir kritis, analisis bagian PFC-nya ya, bagian depan, di bagian otak kita bagian depan itu tidak terganggu oleh produksi hormon stres yang banyak dalam tubuh kita, gitu. Akibatnya nanti di sana darah mengalir ke bagian otak kita depan itu. Nanti lama-kelamaan pikiran kita menjadi lebih jernih. Nah, kalau nanti sudah terjadi, apalagi yang terjadi dalam tubuh kita? Tubuh akan mulai pulih. Kenapa kok bisa pulih ya? Nanti penjelasannya ada di belakang. Yang pikiran jadi jernih itu maksudnya apa? Setelah hormon stres berkurang. Saya balik lagi ya, tadi ini ya. Maksudnya adalah ketika pikiran jadi jernih itu adalah biasanya kan teman-teman kalau kita tegang kondisinya, kita sikap kita, mode kita itu biasanya reaktif ya. Tapi begitu hormon stres kita berkurang, maka kita bisa responsif sikap kita. Pikiran kita jadi lebih jernih itu artinya begini, ketika ada sesuatu yang menyulut teman-teman, dari yang biasanya kita langsung reaktif, kemudian misal reaksinya apa? Entah itu marah-marah, entah misalnya kita panik, entah kita tegang, entah kita cemas, atau entah kita takut. Kemudian kita, karena hormon stres itu berkurang, kita jadi lebih bisa memberikan jeda dulu. Kita pikir dulu, oh diam dulu. Kenapa ya aku harus marah? Itu muncul pikiran seperti itu. Aku harus marah nggak nih? Aku harus takut nggak? Hal ini harus membuat aku cemas tidak? Itu akan muncul. Dari situ yang saya maksudkan dengan pikiran menjadi jernih. Jadi kita bisa mengambil tindakan yang baik, yang rasional seperti itu ya. Sesuai dengan respon yang tenang seperti itu. Kemudian apalagi setelah itu nanti tubuh kita akan pelan-pelan menjadi pulih. Nah, ini benar-benar fisik ya teman-teman ya. Karena hormon stres yang berkurang itu tidak hanya mengoptimalkan otak bagian thinking kita, bagian berpikir kita, juga benar-benar akan melakukan hal-hal yang em, sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Seperti apa? Salah satu contohnya misalnya nanti inflamasi atau pembengkakan yang ada di tubuh kita itu nanti berkurang. Kemudian ketegangan otot kita berkurang. Seperti itu. Ya.
Jadi memang dari sini asalnya ya, hormon stresnya berkurang dulu nih. Terus dari mana? Dari tenang dulu, dari rileks dulu. Rileks, tenang, hormon stres berkurang. Ini akan terjadi, pikiran jadi jernih, tubuh akan memulih pelan-pelan. Kemudian ada apa lagi? Nanti kalau teman-teman terus rutin ya melakukan kegiatan ini, merelaksasikan tubuh gitu ya, pikiran jernih, tubuh pulih, pelan-pelan apa nanti? Penerimaan akan hadir. Penerimaan yang di sini maksudnya apa? Contoh ya teman-teman misalkan, ketika teman-teman ada yang memiliki sakit berat, seperti itu ya, mungkin ada yang sakit, mungkin ada pembengkakan di tubuh gitu ya, atau ada em, ada masa tubuh yang ada muncul seperti itu ya, tumbuh seperti itu. Atau apalagi misalnya ada yang sakit mah seperti itu, sakit GERD seperti itu ya. Kita bisa mulai menerima kondisi ini, gitu ya. Kadang-kadang teman-teman yang namanya sakit secara fisik itu akan eh, biasanya pemulihan kadang-kadang ya, atau banyak juga ya ini kasus terjadi gitu ya. Pemulihan itu terjadi ketika kita mulai bisa menerima dengan ikhlas. Seperti itu. Kita mulai bisa menerima kondisi kita. Menerima bahwa kita saat ini sedang sakit. Saat ini tubuhku, contoh misalnya bagian mana nih? Bagian mungkin ada pembengkakan di bagian tenggorokan, mungkin bagian payudara ya untuk perempuan. Oh, saat ini sedang ada yang bengkak seperti itu. Atau teman-teman yang ada ambeien, oh saat ini sedang ada ambeien, aku sedang ada ambeien seperti itu ya. Ada pembengkakan di bagian anus seperti itu. Ketika kita menerima, kita tidak lagi melawan tubuh kita sendiri. Tidak lagi kita melawan diri kita sendiri. Tidak lagi kita kemudian mempertanyakan terus kenapa terjadi pada saya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Karena sesungguhnya teman-teman, ketika kita terus bertanya seperti itu, kita justru akan masuk tegang terus tubuh kita. Ya, ketika kita sulit untuk menerima kondisi yang ada saat ini, kita akan membuat tubuh kita tegang terus. Gitu. Kalau tegang terus, nanti hormon stresnya terus menambah. Akibatnya pembengkakan justru semakin memperparah lagi. Tapi begitu kita muncul penerimaan dalam diri, oh iya, saya saat ini sedang sakit. Saya saat ini sedang harus istirahat. Saat ini saya sedang harus bolak-balik ke rumah sakit, berobat seperti itu ya. Kemudian apalagi nanti, begitu penerimaan itu muncul, hadir, biasanya itu tubuh kita itu nanti justru bereaksi yang sangat positif. Yang tadinya pembengkakan di mana-mana, inflamasi dalam tubuh kita itu berkurang inflamasinya. Kita beri waktu untuk tubuh kita sembuh. Jadi kita tidak memburu-buru. Kapan sih aku sembuh? Kapan aku sembuh? Seperti itu ya. Kita izinkan. Oke, kamu sedang sakit sekarang. Tubuhku, kamu saat ini sedang sakit. Kamu butuh waktu untuk sembuh. Aku akan menemanimu untuk sembuh. Kita nggak apa-apa ngomong seperti itu ke badan kita. Aku akan temani kamu sampai kapanpun kamu butuhkan aku. Kita akan berobat. Kita akan berusaha sama-sama untuk sembuh. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah rutin dilakukan terus ya, proses ini terus dilakukan oleh teman-teman, ujungnya teman-teman akan menjadi pribadi yang resilient. Resiliensi itu akan muncul dalam diri kita. Resiliensi itu artinya apa? Bahasa Indonesianya itu artinya ketangguhan. Tangguh itu artinya apa? Teman-teman tidak mudah goyah, gitu ya. Tidak mudah jatuh. Bukan karena stresnya berkurang, tidak. Karena namanya kita hadapi kehidupan itu sehari-hari, pasti ada ya tekanan, kemudian stres datang, tantangan, ancaman itu setiap hari mungkin kita hadapi. Tapi begitu teman-teman menghadapi, teman-teman cepat menyadari. Contoh misalnya ketika ke-trigger yang biasanya marah-marah, kita cepat menyadari. Satu kali mungkin kita terpicu ya, ikutan marah gitu kan. Tapi kita langsung segera turun lagi. Oh, langsung kita teringat. Yang biasanya teman-teman mungkin ketika marah-marah itu sampai kepalanya sakit, mungkin berjam-jam ya. Ketika teman-teman menyadari, sudahlah, eh, mungkin masalah ini nggak bisa dihadapi dengan marah, ya sudah aku mengalah seperti itu misalnya. Teman-teman jadi lebih cepat, apa tuh namanya?
pembengkakannya, rasa pusingnya, rasa nyerinya berkurang. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin menghadapi yang sedang sekarang, misalnya menghadapi mencari pekerjaan seperti itu ya, mencari rezeki gitu ya, gagal di satu tempat. Itu kan kadang-kadang kita kalau udah gagal di satu tempat itu kan sedih ya, berhari-hari mungkin aduh menyesali segala macam kan. Atau misalnya ada bisnis yang bangkrut atau segala macam ditipu orang, itu kita menyesali. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang resilient, kita sadar, kita tahu kondisi kita mudah bangkit lagi. Kalau orang orang Barat itu bilangnya mudah untuk apa bounce back ya, artinya melenting gitu ya. Ketika kayak per gitu ya teman-teman ya, ditekan sampai bawah, mental lagi, melenting lagi ke atas. Nah, itulah tubuh kita. Tubuh dan diri kita nanti kita akan menjadi pribadi yang resilient. Seperti itu, kita tangguh, tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk kemudian give up, tidak mudah untuk putus asa, seperti itu. Gitu ya, kalau kita membiasakan, merutinkan hal ini kita lakukan. Gitu ya. Ini yang namanya bottom up healing ya teman-teman ya. Jadi kita mulai healing dari mana nih? Kalau teman-teman mungkin dari ke dokter itu yang diobati adalah langsung fisiknya, bagian mana yang sakit. Kemudian kalau teman-teman ke psikolog atau ke psikiater itu adalah bagian pikirannya dulu yang diobati. Jadi bagian up ya, bagian atas pikirannya dulu yang dipulihkan, diperbaiki, diregulasi ya, pola pikirnya dan segala macam. Nah, kalau kita di sini mulai dari bottom. Kita mulai dari tubuh kita dulu. Dari tubuh kita rileks, nanti baru pikiran dan fisik secara keseluruhan itu mengikuti. Gitu ya teman-teman ya. Saya harap ini cukup bisa dipahami. Nanti akan saya ulang-ulang lagi materi ini supaya teman-teman ingat terus ya. Kemana-mana nanti teman-teman bisa bawa seperti itu. Nah, bagaimana sih kita kalau mau relaksasi? Nah, kalau contoh sekarang di sini saya bimbing untuk menyadari nafas gitu ya. Tapi kalau teman-teman di rumah nanti gimana? Ya, lakukan aja seperti ini. Sadari nafas teman-teman pelan-pelan. Kemudian apalagi tubuhnya dilembutkan. Yang tadinya biasanya begini, mungkin ya bahunya tegang. Coba pelan-pelan turunkan bahunya. Itu sudah rileks tubuh kita. Kemudian apalagi lakukan gerakan-gerakan yang lembut dan pelan. Misalnya apa? Contoh, misalnya kalau saya suka coloring, mewarnai. Kan berulang-ulang ya lembut, pelan-pelan seperti itu. Atau apalagi misalnya ada teman-teman yang suka yoga, mungkin ya bisa yoga. Ada juga gerakan tai chi, itu juga bisa. Jadi gerakan-gerakan yang lembut dan pelan. Itu nanti tubuh kita akan mengikuti rileks langsung seperti itu. Ada juga mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Nanti kita bisa bahas di pertemuan yang lain ya. Salah satu contohnya misalnya kita mengurangi berbicara pada diri kita dengan kata-kata yang menghakimi, kemudian eh, menuntut seperti itu. Menghakimi itu seperti misalnya apa? Oh, dasar kamu gitu ya, ngomong ke diri kita. Dasar kamu bodoh gitu ya. Dasar kamu ini orang yang nggak becus seperti itu ya. Emang kamu istri nggak becus, kamu emang anak yang nggak nurut, nggak patuh pada orang tua seperti itu ke diri kita, itu kita kurangi seperti itu. Kita lebih banyak mengerti pada diri kita. Contoh misalnya kalau teman-teman mungkin yang terbiasa mungkin sering diprotes, dikritik oleh orang tua dari kecil, itu kan mungkin sudah terinternalisasi ya biasa kata-kata orang tua ya. Kayak misalnya kamu memang bodoh, kayak seperti itu ya dari kecil. Ketika kita nanti hadapi orang yang mirip dengan orang tua kita, otomatis itu biasanya muncul tuh perasaan, ah emang aku mah bodoh gitu kan, seperti itu. Nah, kita kurangi dari sekarang. Seperti itu ya. Enggak, kamu bukannya bodoh. Aku bukan bodoh kok. Aku sedang belajar untuk jadi lebih baik. Atau ngomong kamu ke diri sendiri juga boleh. Kamu lagi belajar loh sekarang gitu ya. Kalau kamu belum berhasil itu wajar karena kamu sedang belajar saat ini. Gitu. Terus ada lagi yang terakhir menyadari lingkungan sekitar. Nah, ini kalau teman-teman nanti tahu bahasanya grounding ya. Menyadari lingkungan sekitar. Apa? Kalau misalnya kita lagi panik misalnya, sedang panik, sedang cemas, coba teman-teman lihat pelan-pelan. Sekitar teman-teman ada apa? Kalau di sekitar saya sekarang ada komputer, ada mouse, ada printer, kemudian apa lagi yang kita lihat?
tembok, warnanya apa temboknya? Oh, warnanya putih gitu kan ya. Kita agak-agak melamun-lamun dikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu kan kita merilekskan tubuh kita. Oh, printerku warnanya putih. Kemudian mouse-nya warna apa? Warna merah. Apalagi? Oh, ada jam dinding. Jam dindingnya bentuknya seperti apa? Oh, bulat. Kemudian apa lagi? Coba dengarkan bunyi jam dindingnya. Dengar. Kemudian ada bunyi apa lagi yang aku bisa dengarkan? Ada bunyi kipas angin. Ada bunyi AC. Kemudian apalagi yang bisa aku cium misalnya bau-bauan apa di sekitarku? Oh, ada bau masakan dari dapur seperti itu misalnya. Atau kalau teman-teman lagi di luar misalnya, kok bau tanaman segar gitu ya, bau bunga-bungaan, bau tanah yang basah gitu. Boleh dilakukan seperti itu. Kemudian selain itu menyadari apa lagi lingkungan sekitar apa yang bisa kita rasakan apa? Contoh misalnya, kita boleh pegang tangan kita begini. Oh, aku merasakan kulitku seperti itu. Kulitku nih, tanganku, bajuku. Pegang aja bajunya. Pegang, diusap-usap seperti itu. Kita akan rileks. Otomatis kita rileks. Oh, bajuku agak-agak kasar sedikit misalnya gitu ya. Oh, jilbabku licin gitu ya. Kakiku sedang menginjak tanah. Kakiku pakai sepatu, pakai kaos kaki atau telanjang kaki kena di di lantai di ubin. Badanku sekarang sedang duduk di sofa seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Sebenarnya mudah untuk mencapai relaksasi. Cuman memang dibutuhkan oleh kita adalah ketenangan, teman-temannya jangan panik. Coba masuk ke dalam tubuh kita lagi. Kita manfaatkan semua sensor yang ada di tubuh kita. Itu ya. Nanti ketika tubuh tenang, maka yang terjadi adalah seperti ini. Detak jantung kita, kalau yang tadinya mungkin cemas, deg-degan gitu ya, nanti detak jantung akan memelan dan lama-kelamaan jadi stabil. Nafas nanti kita lebih dalam. Lebih kita bisa bernafas dari hidung terus turun ke tenggorokan, terus kemana? Ke dada ya, paru-paru dada. Kemudian terus kadang-kadang kita bisa turun sampai ke perut, ke diafragma ke bawah situ. Kalau kita sedang panik, cemas terutama ya, itu biasanya kita nafas aja sulit. Sulit sekali, karena tertahan biasanya di bagian dada, sesak dada kita. Kalau kita nafas itu seperti itu ya. Kalau marah juga sama seperti itu kan. Marah gitu, mata melotot, wajah merah gitu ya. Mau bernafas pun sulit, gitu ya. Ketika kita rileks, tubuh kita tenang, kita bisa nafas lebih dalam lagi, membuang nafas, menarik nafas lebih dalam. Kemudian otot-otot kita mulai melepas ketegangan, mulai rileks. Bahu yang naik mulai turun. Kemudian apalagi paha kita, tangan kita mulai lemas seperti itu. Ini bagus atau jelek nih sebenarnya? Ya, kalau misalnya memang kita niatkan untuk relaksasi ini bagus ya teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman ada di dalam kondisi yang tidak tidak aman ya jangan gitu ya. Jadi cari tempat yang aman, entah itu di kamar, dalam rumah, atau ketika di luar rumah cari posisi yang aman gitu ya. Tidak terlalu jauh dari orang banyak, sebenarnya kita bisa minggir sedikit, tapi kita bisa rileks di situ boleh ya. Kemudian nanti pikiran akan terasa tuh lebih jernih. Yang tadinya berisik mungkin ya dalam kepala kita, mungkin ya kita ke-trigger sama seseorang atau sama suatu kejadian muncul tuh, macam-macam ya. Emang orang ini begini-begini segala macam. Oh, kamu sih harusnya aku nana dasar ini. Terus berisik sekali kepala kita. Jika kita mulai relaksasi, tubuh tenang itu sedikit-sedikit akan berkurang berisikan di dalam kepala kita itu. Nanti emosi kita pun akan menjadi lebih lembut, yang itu terutama untuk orang tua ya. Kepada anak-anak kan kadang-kadang seringkali orang tua eh, ke-trigger ketika anak-anaknya mungkin susah diatur gitu ya. Yang tadinya kita biasa mungkin menanggapi mungkin aktivitas anak kita gitu ya, aktif anak kita, kemudian kita tidak sabar, kemudian marah, kita coba tarik nafas dulu, buang nafas. Nanti emosi kita akan mulai melembut. Kita bisa berpikir jadinya, kenapa ini anak ini begini ya? Kenapa ya kok saya kasih tahu malah balik, balik marah-marah seperti itu ya? Gimana caranya saya bisa kasih tahu dengan lebih baik? Emosi kita nanti turun. Yang tadinya negatif, kemudian meledak-ledak itu akan turun menjadi lembut. Nah, nanti tubuh mulai memulihkan diri secara alami.
Nah, ini pemulihan tubuhnya teman-teman. Jadi tidak hanya pikiran kita yang memiliki manfaat ya, mendapatkan manfaat dari relaksasi tubuh itu, tapi juga memang secara biologis itu kita rasakan. Pertama sistem saraf kita nanti masuk ke parasimpatis ya. Hormon stres berkurang, aliran darah ke pencernaan meningkat. Yang tadinya sebelumnya teman-teman mungkin yang punya banyak masalah di pencernaan mulai dari MAH, GERD, kemudian masalah di usus, bahkan sampai ke pembuangan ya, ke ambeien, anus dan segala macam itu nanti aliran darah mengalir dengan lancar ke sana membawa apa yang dibutuhkan, zat yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita. Itu ya. Kemudian apalagi otot dan jaringan memperbaiki diri. Nah ini kalau misalnya teman-teman nanti ke rutin gitu ya, di bagian mana ada luka-luka di dalam kita kan nggak tahu ya kadang-kadang ada bagian yang luka seperti itu. Itu mulai biasanya penyembuhannya, pemulihannya itu akan lebih cepat seperti itu. Apalagi sistem imun bekerja lebih optimal. Jadi kita tidak mudah sakit. Itu yang kita harapkan kan begitu ya. Tidak mudah terkena virus, bakteri kita nggak gampang sakit. Regenerasi sel berlangsung lebih baik. Nah, ini yang terutama penting sekali untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami contoh misalnya sakit keras seperti kanker, seperti itu ya. Karena regenerasi selnya itu kan tidak teratur ya. Selnya berkembang biak tidak teratur. Nah, dengan merutinkan relaksasi itu, nanti sel-sel yang tidak bermanfaat oleh tubuh kita itu secara otomatis nanti dikeluarkan oleh tubuh. Dan yang rusak nanti akan dibentuk lagi oleh tubuh kita. Karena tubuh kita itu super canggih ya teman-teman ya. Kalau dibilang sebenarnya manusia itu punya kemampuan self healing itu memang benar. Karena memang sudah dilengkapi oleh Tuhan. Kemampuan self healing memulihkan diri sendiri itu memang sudah diberikan oleh Tuhan kemampuannya dalam tubuh setiap manusia. Masih butuh dokter nggak kalau gitu? Iya, butuh kita. Karena kita butuh ilmunya, kita butuh informasi dari dokter. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak tahu, contoh kalau misalnya teman-teman kecelakaan, ya, atau patah tulang, tetap butuh ada orang yang membantu, yang mengkoreksi tulang kita. Nah, kemudian menerapi kita, itu butuh tetap. Butuh psikolog nggak? Butuh psikiater nggak apa-apa. Ya, tetap kita butuh mereka, terutama apa ilmunya kita butuh. Ya, karena teman-teman nanti kalau misalnya ilmu dari psikolog, dari psikiater itu banyak untuk nanti kita mengembangkan diri kita yang sudah resilience gitu ya. Supaya lebih resilient lagi, lebih tangguh lagi harus seperti apa? Mungkin nanti diajarkan cara untuk bisa menjadi orang yang asertif, orang yang berhenti people pleaser, menyenangkan semua orang. Gimana sih kalau aku kok masih nggak enakan terus orangnya. Oh, nanti kita bisa belajar dari mereka gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini di bagian akhir materi kita, perubahan yang alami itu karena kita mulai dari bottom up healing ya, dari tubuh kita, nanti akan terjadi perubahan yang alami. Nanti prosesnya memang tenang, tenang, bertahap. Artinya tidak bisa jadi tidak dalam waktu cepat. Kadang-kadang ada sih ketika misalnya kita healing kemudian yang tadinya apa ada gejala yang dirasakan kemudian berkurang langsung sembuh itu ada. Itu kejadian itu seperti itu ada. Tapi banyak yang merasakannya secara bertahap dan itu juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian apalagi autentik karena berasal dari diri kita sendiri. Teman-teman nanti tangguh sebagai diri teman-teman sendiri. Mohon maaf, bukan sebagai apa yang dikatakan oleh terapis teman-teman gitu ya dari luar. Karena saya di sini sebagai hipnoterapis saya paham gitu loh apa namanya prosedur hipnoterapi itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang eh, ketika saya sendiri misalnya menjalani proses hipnoterapi, kemudian ada sugesti yang diberikan oleh hipnoterapisnya. Memang sugestinya baik, tapi kadang-kadang ada dalam bagian diri kita yang menolak sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kalau ini dilakukan dari teman-teman sendiri, dari tubuh teman-teman sendiri dengan rileks, maka perubahan itu akan dilakukan secara otentik, berasal memang dari diri teman-teman sendiri. Contoh misalnya, eh,
Bukan karena saya katakan pada teman-teman, nanti teman-teman selesai acara ini, teman-teman yang tadinya takut cicak jadi berani sama cicak. Enggak gitu. Tapi entah teman-teman muncul dalam hati itu kesadaran, cicak itu memang geli ya. Saya juga masih geli sama cicak soalnya ya. Cicak itu geli, tapi kalau ada cicak saya nggak teriak-teriak lagi. Nah, sedikit demi sedikit. Itu. Kemudian apa lagi? Yang tadinya teman-teman eh, setelah acara ini nanti teman-teman yang tadinya apa emosinya tidak sabaran, gampang marah-marah seperti itu, setelah acara ini teman-teman nanti langsung jadi orang yang sabar, langsung jadi yang apa nggak mudah marah-marah, nggak begitu. Tapi nanti teman-teman akan terus berjalan belajar, akhirnya berubah sedikit demi sedikit. Yang tadinya biasanya mudah marah, kemudian bisa menyadari. Pertama menyadari, oh aku sedang marah sekarang. Kemudian menyadari lagi, aku butuh nggak yang marah? Gitu. Kemudian apalagi kesadaran yang muncul? Kayaknya daripada marah-marah, aku mending melakukan hal yang lain deh. Apa tuh misalnya? Ya sudah, aku misalnya duduk dulu, aku keluar dulu, aku minum dulu. Aku cari kesibukan yang lain dulu deh. Aku cari distraksi dulu yang lain. Mengalihkan pikiran dulu yang lain. Dengan apa? Misalnya nonton yang lucu-lucu. Seperti itu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Atau, ah udah deh sholat sunnah aja. Seperti itu. Ya itu juga nggak apa-apa. Bagus seperti itu. Ya. Kemudian perubahannya tidak akan menyakiti diri sendiri. Dalam arti teman-teman akan bertahap. Jadi tidak akan berubah dalam arti instan, tapi teman-teman merasa terpaksa. Merasa seperti bukan diri saya berubahnya. Enggak. Tapi karena teman-teman berubah, karena emang saya mau berubah. Saya ingin berubah karena ini yang terbaik untuk diri saya. Dan perubahan itu nanti akhirnya akan bertahan lama selama-lamanya dalam hidup teman-teman. Seperti itu. Nah, demikian materi dari saya untuk relaksasi tubuh ini ya. Bagaimana tubuh yang tenang itu bisa mengubah diri kita. Jadi ini semuanya rangkuman dari beberapa webinar yang pernah saya adakan sebelumnya. Ternyata sudah jam segini, teman-teman. Langsung aja ya. Eh, kita mulai ke sesi healing aja. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti sesudah sesi healing aja karena sudah jam segini ya. eh untuk sesi healing ini, apakah teman-teman ada yang baru pertama kali atau sudah pernah melakukan semuanya? Kalau ada yang baru pertama kali, boleh dikasih tahu saya ya. Saya baru pertama kali ikut ini, Bu. Oh, baru. Ya, baik. Baik ya. Nanti diikuti saja langkah-langkahnya. Saya hanya akan baru pertama ya, baik. Baik, diikuti saja langkah-langkahnya. Jadi sesi healingnya ini nanti saya akan membimbing teman-teman untuk merilekskan tubuh dengan cara menyadari nafas. Ya, menyadari nafas yang masuk dan keluar seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman seandainya dalam proses nanti sesudah kita menyadari nafas, nanti akan saya bawa teman-teman, saya minta teman-teman untuk masuk ke dalam hening. Jadi hening kita tidak bersuara, saya tidak menyalakan musik dan saya tidak membimbing dengan sugesti afirmasi apapun. Saya akan biarkan teman-teman hening saja, 3 menit saja, maksimal 3 menit. Nanti kita adakan 2 kali. Kenapa kok hening? Nah, ketika hening itulah nanti kita biarkan tubuh kita untuk benar-benar rileks, tenang. Apa yang terjadi dalam hening itu? Ya, kalau seandainya dalam hening itu ada pikiran-pikiran yang hadir di dalam benak kita, di pikiran kita, di otak kita gitu ya, atau ada emosi yang tiba-tiba muncul di hati kita izinkan, kita biarkan, dan seandainya teman-teman tidak kuat atau artinya mengganggu sekali gitu ya, saya oh nggak tahan nih, kok tiba-tiba langsung kedengeran jelas banget gitu ya suara-suaranya seperti itu ya di dalam kepala kita. Teman-teman mau buka mata, boleh silakan. Tapi rilekskan tubuh aja. Kayak tadi kan awal-awal nanti kan saya minta teman-teman untuk merem matanya ya, pejamkan mata. Tapi aduh nggak kuat nih.
makin merem kok makin tambah rasanya sesak dadanya, contoh seperti itu. Kok makin tambah kencang suara bicara macam-macam di dalam kepala gitu. Aku nggak kuat lagi kalau merem. Boleh buka mata, pelan-pelan. Boleh buka mata, tapi rilekskan tubuhnya. Boleh sambil tarik nafas, mengatur nafas biasa aja. Boleh sambil melihat ke kanan, ke kiri. Boleh. Berarti itu juga nggak apa-apa. Sampai 3 menit berlalu. Ya, nanti sesudah 3 menit, kita istirahat sebentar, kita ulang sekali lagi. Itu ya, nanti kalau teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, kenapa sih kok harus hening, kenapa harus diam, nanti boleh nanti sesudah sesi healing ini selesai. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi healingnya. Teman-teman silakan persiapkan tempat yang nyaman dan aman. Boleh duduk di kursi, usahakan yang ada senderannya ketika duduk di kursi. Kemudian boleh sonjoran di lantai juga boleh, sonjoran di kasur juga boleh. Atau kalau teman-teman ingin berbaring di kasur, berbaring di lantai, di alas itu juga boleh, silakan. Lakukan yang senyaman dan seaman mungkin. Ya. Sebelum itu, saya akan minta teman-teman untuk menyadari dulu. Kita sadari dulu bersama-sama apa ini keluhan yang sekarang sedang dihadapi oleh teman-teman. Boleh fisik, boleh kondisi, boleh psikis, artinya ada pikiran yang mengganggu atau ada emosi yang mengganggu. Boleh. Contoh misal, kalau misalnya fisik, saat ini ada yang dirasakan, mungkin ada teman-teman yang sedang sakit, boleh disadari. Aku sekarang sedang sakit apa? Sebutkan aja dalam hati. Sadari. Kalau misalnya ada yang tangannya sedang nyeri, mungkin ada urat yang ketarik seperti itu, coba digeser sedikit tangannya. Atau badannya yang sedang nyeri itu coba boleh digeser sedikit. Oh iya, masih berasa sakit. Kalau aku begini sakit rasanya. Kalau kakiku diangkat sedikit sakit. Oh iya, lututku sakit misalnya. Oh iya, aku gerakan sakit seperti itu. Jadi itu akan memberikan kesadaran ke diri kita. Kemudian kalau kondisi, misalnya kondisi, apa kondisinya? Sekarang sedang mencari pekerjaan contoh. Aku belum mendapat pekerjaan, sadari saja. Aku belum mendapatkan jodoh misalnya. Aku belum punya anak, sadari seperti itu. Kalau muncul emosi yang jadinya membuat sedih, nggak apa-apa. Dirasakan saja emosinya. Rasakan emosinya. Kemudian ada pikiran-pikiran yang mengganggu, misalnya, oh aku lagi marah sama pasangan seperti itu. Atau lagi kecewa pada orang tua. Atau kecewa pada bisnis, pada usaha kita. Boleh rasakan. Apapun itu, disadari kondisi kita saat ini. Yang ingin kita healing di saat ini. Oke, silakan. Apabila sudah, saya akan minta teman-teman untuk memejamkan mata sekarang. Tangan kanan dan kiri boleh taruh di samping badan atau kalau di meja, boleh kanan kiri dipisah ya tangannya. Dan telapak kaki kanan dan kiri juga dipisah. Kalau sedang duduk bersila, otomatis itu boleh ya, sudah terpisahkan ya kaki kanan kiri telapaknya itu boleh duduk bersila. Tangannya dipisah, taruh di atas paha kanan dan kiri itu boleh. Itu.